layar. Baik, pemirsa, kita beralih ke Jakarta. Ya, ini adalah Dharma Pongrekun yang tengah memberikan statement kepada rekan-rekan media. Waduh, itu anugerah yang terbesar karena apa? Kita semua mendapatkan kesempatan untuk merebut kedaulatan yang tadi saya sebut sudah dirampok selama berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 1965, ya, kemerdekaan atau kedaulatan yang menjadi teori bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu teori, ya. Dan herannya sampai sekarang masih dipakai-pakai. Tapi itulah cuman omon-omon kata Pak Prabowo. Salam hormat buat Pak Prabowo. Ya? Target suara hari ini? Saya nggak ada target, Pak. Karena sekali lagi, apapun yang terjadi itu adalah skenario Tuhan. Ya, seringkali kita mereka-reka yang kita inginkan. Tapi satu, membuat kita nggak ikhlas kalau kita tidak serahkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana atau destiny yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Good luck, Pak. Nyoblos, Pak. Nyoblos, Pak. Ya, terima kasih. Nanti habis ini kita habis ini balik ya, Pak? Iya. Boleh, Pak, habis nyoblos. Ya, pasti, pasti. Ya, nyoblos dulu. Makasih ya, Mbak. Oh, ini. Oh, taruh sini. Oke, masih lihat kan itu? Gue cabut dulu ya, gue ngambil stok-stok dari betul, bentar, gue cabut dulu. Ya, pemirsa, beberapa saat lalu calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun sudah menyampaikan pendapatnya tentang kontestasi Pilkada 2024, di mana dirinya yakin bahwa Dharma Pongrekun bersama Kun Wardana akan merebut setidaknya 30% dari suara Jakarta, pemirsa. Menurut Dharma Pongrekun ini yakin dengan kehadiran dirinya dengan Kun Wardana dapat merebut kedaulatan suara rakyat Jakarta. Dan pemirsa, jika kita lihat Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini memiliki visi misi yang sebenarnya cukup sederhana untuk memajukan kota Jakarta. Ya, pemirsa, ini adalah visual tadi beberapa saat lalu, pemirsa, di mana Dharma Pongrekun, calon gubernur nomor urut 2, pemirsa, melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara 31 di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pemirsa. Bahwa kali ini Dharma Pongrekun telah menggunakan hak suaranya, pemirsa. Telah sebelumnya tadi Kun Wardana juga telah mengambil hak suaranya, pemirsa, dalam pemilihan pada pagi hari ini. Dan ia pun, Dharma Pongrekun, tidak menargetkan berapa suara yang didapatkan untuk pagi hari ini, pemirsa. Dan dia mengikhlaskan segalanya bahwa apa yang telah terjadi di pemilihan pilkada serentak yang ia lakukan bersama dengan rekannya Kun Wardani adalah kehendak dari Tuhan dan skenario dari Tuhan, pemirsa. Dan kami akan menantikan seperti apakah hasil pemilihan suara yang diraih oleh Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, mengingat ada 2 paslon lainnya, pemirsa. Yang pertama juga ada Ridwan Kamil dan juga Suswono di calon gubernur nomor urut 1. Kemudian disusul dengan juga Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di nomor urut 2, dan Pramono Anung dan juga Rano Karno di nomor urut 3, pemirsa, telah berlangsung pada pagi hari ini. Ya, disinilah sebelumnya tadi Dharma Pongrekun telah menggunakan hak suaranya, menyapa awak media, dan TPS-nya juga tidak jauh dari kediaman Dharma Pongrekun. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pemirsa, bahwa pantauan dari TPS tempat Dharma Pongrekun ini didirikannya, pemirsa, berada di pekarangan sebuah rumah seorang ustadz, pemirsa. Dan nuansa merah putih juga nampak terlihat di sana, diterapkan di TPS tersebut untuk menyambut Dharma Pongrekun di kediamannya tinggal. Ya, ini adalah kondisi terkini
Usai tadi Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya memperhatikan bahwa kelingkingnya telah tersulut dengan tinta berwarna biru. Masih ada jiwa optimis dalam Dharma Pongrekun dan cuman dia hanya mengikhlaskan dan menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa skenario apa yang akan diberikannya nanti dan tidak menargetkan jumlah suara yang ia dapatkan bersama dengan pasangannya Kun Wardana, pemirsa. Aman. Cek audio, cek audio, cek audio bang. Bang, sini bang. Yuk, teman-teman yuk. Pak, sini Pak. Pak, sini lagi Pak. Lewat belakang. Sudah juga tadi bertutur sapa dengan awak media, memberikan pernyataannya usai menggunakan hak suara. Kami masih menanti seperti apakah nantinya akan ada. Kita dengarkan langsung seperti apa pernyataan dari Dharma Pongrekun, pemirsa. Dan di layar sebelah paling kiri, pemirsa, ini adalah visual Ridwan Kamil menemani Ketua Umum Partai Golkar untuk memberikan hak suaranya di DKI Jakarta, mengingat Ridwan Kamil bukanlah ber-KTP Jakarta, melainkan ber-KTP di Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Hanya ia harus menemani Bahlil Lahadalia selaku kader dari Partai Golkar. Dan saat ini diketahui Ridwan Kamil juga sudah berada di Bandung, Jawa Barat untuk segera menggunakan hak suaranya. Sementara di sebelah kanan pemirsa layar Anda. Enggak, jujur ya. Baik, kita dengarkan dulu bersama-sama pemirsa. Sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Gitu. Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Enggak, saling menguatkan. pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Ya, saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Pak, ini kan daerah istilahnya kandangnya Bapak ya, Bapak tinggal di sini. Kayak ayam kali. Dan terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam pendapatan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Ya, itu yang penting. Jadi kalau rakyat Indonesia mau untuk hidupnya sejahtera dan aman, mari kita bergabung. Bukan kepada saya, rakyat hanya satu, kompak. Walaupun sekarang masih terbelah-belah, semoga jiwa-jiwa pragmatis segera ditinggalkan. Jangan lagi kita budayakan hanya menjadi pengemis, menunggu pemberian orang. Terlebih mulia makan dari hasil tangan sendiri daripada tangan di bawah. Terlebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Pak, apa hari ini nggak ada kumpul sama Pak Kun ya? Nantilah setelah jam 12 ke atas ya.
Pak, ada yang mau disampaikan terkait apapun hasil dari Pilkada Jakarta hari ini? Ya, kepada seluruh warga Jakarta, apapun hasilnya yang diumumkan nanti, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Tidak perlu kecewa bagi yang tidak masuk putaran berikutnya, termasuk kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Munculnya 03 setelah putusan MK, itu adalah skenario Tuhan, di mana rakyat disuguhkan segala hal yang selama ini ditutup-tutupi, dan akhirnya mereka saling membongkar, dan itu adalah anugerah. Dan buat saya itu adalah pertolongan Tuhan. Karena seandainya cuma dua paslon, saya mungkin dengan 01, tentunya kami babak belur karena kekuatan tidak ada penolong. Jadi buat kami ya 03 penolong lah. Penolong dalam arti lah skenario Tuhan ya. Kalau tidak, waduh, babak belur. Bagikan Firaun dengan Musa. Karena ini sistemnya. Mereka kuasain berapa partai itu? 14 atau? Ya. Nah, ini kalau misalnya agak mundur ke belakang Pak, tahun 2017 itu kan tensi Pilkada Jakarta agak meninggi, agak memanas ya Pak ya. Nah, apakah di tahun ini tensinya serupa atau sudah dingin. damai? Ya, damai. Karena gini, banyak artinya menunjukkan indikator bahwa rakyat sudah mulai cerdas. Buat apa ribut-ribut? Setelah ribut-ribut, mereka bersatu kembali. Rakyat ditinggalkan, rakyat saling musuhan di antara keluarga, bahkan antara teman. Terus mereka bergandengan tangan, berpeluk-pelukan, tertawa di belakang layar, dan akhirnya mereka jalan-jalan bareng-bareng ke luar negeri, ya, menikmati kehidupan mewah. Sadarlah rakyat, ya, jangan hanya mendukung, tapi tidak ada impactnya bagi masa depan keluarga kita. Oke, Pak, tadi Bapak sempat komentar juga ada dugaan money politik pemberian bansos. Saya tidak mengatakan komentar, justru saya banyak tahu dari wartawan. Jadi ya silakan wartawan selidiki itu. Jangan cuma saya aja yang diselidiki. Tapi Bapak pernah melihat itu? Ya. Secara kasat mata ada pembagian yang berujung pada untuk... Saya nggak terlalu, itu buat saya, itu hanya menghabis-habiskan energi. Untuk apa mencari hal-hal seperti itu? Saya lebih baik fokus kepada apa yang harus saya lakukan, bukan kepada mencari tahu apa yang orang lakukan. Karena biarlah, kita sudah sama-sama tahu kok. Ya, di sistem kapitalis ini, orang berebut untuk menjadi pemimpin daerah, cenderung seperti perebutan proyek tender, sehingga ini adalah perebutan proyek tender untuk mengelola pekerjaan di Jakarta. Ujung-ujungnya apa? Angka. Itu yang diuber. Kalau nggak bakal ribut lah. Di mana-mana keributan atas dan bawah. Ya saudara, itu ujung-ujungnya apa? Bukan ujung-ujungnya, akar masalahnya apa? Uang. Ya, makanya lihat program saya. Tidak pernah saya menawarkan, mau saya kasih ini, mau saya kasih enggak. Bagaimana kita efisiensi, bagaimana kita mengoptimalkan, mengefisiensi semua anggaran, supaya apa? Supaya bisa itu diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat, bukan mau bagi-bagi yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian rakyat nanti akhirnya hanya dapat apa? Dapat tetesan kosong, tetesan, ya. Seperti KJP apa segala macam kan banyak, udah ini dapat, udah sebentar nggak dapat, yang ini nggak pernah dapat. Itu akibatnya, ya. Makanya jangan mudah terbuai. Makanya saya ajak semua selama ini apa? Tirakat dulu atau tahajud sebelum mengambil keputusan.